Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih membawakan berita updatean tentang misteri kematian artis Thailand yaitu Teng Wanida. Oke, pada tanggal 9 April kemarin, Por dan Robert melakukan aktivitas rutinnya yaitu lapor ke kepolisian di Nonthaburi setiap 5 hari sekali. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa Por dan Robert ini totalnya sudah melakukan 4 kali wajib lapor. Nah, itu artinya Por dan Robert ini sudah selesai melakukan aktivitasnya di kuil Ratchaburi untuk melakukan menjadi biksu sementara. Kepulangan mereka itu kan setelah 15 hari ya baru selesai. Nah, ini kan sudah lebih dari 15 hari. Akan tetapi tidak disorot oleh media dan kita semua tidak tahu kapan tepatnya Por dan Robert selesai melaksanakan aktivitasnya atau ibadahnya di kuil tersebut. Dan biasanya kan sebelum-sebelumnya Por dan Robert ini setiap melakukan wajib lapor ke kantor kepolisian itu menggunakan mobil yang sama. Nah, sepertinya waktu yang kemarin-kemarin itu kan dia menggunakan mobil pick up yang mana itu adalah mobil atau fasilitas dari kuil itu sendiri. Dan udah beberapa kali ini ya, 2 kali terakhir ini Por dan Robert terlihat menggunakan mobil yang berbeda, yaitu mobil-mobil mewahnya. Seperti yang kemarin nih, pada tanggal 9 April kemarin, Por dan Robert ini menggunakan mobil yang berbeda dan mereka juga datangnya di jam yang berbeda. Meskipun di jam yang tidak jauh berbeda ya, hanya beda beberapa menit saja. Akan tapi Por di sini tidak berani keluar dari mobilnya walaupun dia sudah sampai di kepolisian di Nonthaburi, sepertinya dia menunggu Robert ya. Dan di sini media juga tidak bisa mengambil gambar mereka berdua lebih banyak karena mereka seperti menghindari media. Jadi mereka juga tidak ingin terlihat jual mahal ya kepada media supaya image mereka itu tidak tambah jelek. Jadi ya udah mereka cuman ya Oke, kayak gitu kan. Nah, tapi mereka di sini seperti Por dan Robert ini sudah diwakilkan oleh lawyernya ya atau pengacaranya dalam memberikan keterangan atau wajib lapor ini. Jadi walaupun mereka sudah diwakilkan oleh lawyer, tetapi mereka harus tetap datang. Nah, di sini kedatangan mereka tidak lama, teman-teman. Cuman beberapa menit doang dan mereka langsung pulang lagi. Entah kenapa sekarang-sekarang ini mereka seperti sangat menghindari media ya. Kalau kemarin-kemarin kan setiap aktivitas mereka itu selalu disorot media. Nah, sekarang ini aktivitas mereka itu kayak mereka udah selesai beribadah menjadi biksu sementara di kuil Ratchaburi itu kan kita tidak tahu ya. Dan sepertinya mereka berdua ini sangat menutup diri. Oke, sekarang kita beralih ke Gatik. Di sini karena Gatik ini kan ternyata setiap dia datang ke kantor polisi di Nonthaburi itu ditemani oleh ayahnya. Karena aktivitas di Nonthaburi itu yang selalu rame dan wartawan media pun selalu kumpul di sana, akhirnya di sana menjadi daerah yang rawan COVID, menjadi zona merah. Dalam beberapa hari kemarin ayahnya Gatik ini terindikasi terkena COVID, teman-teman. Jadi kantor di Nonthaburi ini untuk sementara disterilkan dulu, yang dimana tidak sampai tutup tetapi ruang geraknya itu dibatasi. Dan itu kita berarti bisa mikir ya, itu akan memperlambat proses dari kinerja kepolisian di Nonthaburi itu sendiri. Tapi di sini nggak tahu ya, ini apakah alasan atau alibi mereka aja dibilang ayahnya Gatik ini terkena COVID. Tapi setelah dites itu memang hasilnya itu positif, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau kita harus percaya ya kalau ayahnya Gatik ini terkena COVID. Dan nggak menutup kemungkinan kalau Gatiknya juga nanti bisa jadi terkena COVID. Nah, di sini kalau sampai Gatik ini terkena COVID, itu artinya akan lebih lama lagi kasus ini terungkap. Dan kemudian pada saat Gatik ini berada di kantor kepolisian Nonthaburi, di sini Gatik memberikan keterangan bahwa dia pada malam kejadian itu langsung menelpon seorang pengacara dan dia berkonsultasi. Nah, di sini ada beberapa pengacara yang kena juga nih, teman-teman. Akhirnya beberapa pengacara itu dikenain beberapa pasal yang melanggar karena dianggap memberikan arahan untuk ke arah kebohongan. Maka dari itu Gatik ini dikenakan pasal memberi keterangan atau kesaksian palsu. Nah, di sini ada pengacara yang berinisial M1 dan M2. Aduh, makin ribet aja ya, teman-teman. Jadi makin banyak pengacara-pengacara juga yang terseret dan dikenai pasal juga. Tapi nggak tahu ya nanti ujung-ujungnya mereka semua bakalan dipenjara atau enggak. Tapi yang jelas di sini ada beberapa pengacara yang melakukan kesalahan
karena diduga pengacara itu menyuruh Gatik untuk memberi keterangan yang tidak real, yang tidak original. Seperti botol wine. Gatik bilang mereka hanya minum wine itu sebanyak 3 botol untuk 6 orang. Dan ternyata setelah botol wine itu yang mereka buang ke Sungai Chao Phraya, yang ditemukan sebanyak 10 botol wine. Dan juga ada beberapa bukti-bukti chat atau voice note dari Teng Monida yang dihapus oleh si Gatik. Untuk menghilangkan barang bukti itu semua dikarenakan atau diarahkan oleh lawyer yang inisial M1 dan M2 itu. Nah, jadi pengacara M1 ini adalah seseorang yang ditelepon oleh POR ketika sesaat kejadian itu. Ketika POR masih ada di kapal, nah dia langsung bersiap-siap menelpon pengacara itu. Nah, ini dia identitas dari pengacara M1 itu. Ini usianya sudah 41 tahun. Dan diketahui pengacara M1 ini adalah salah satu pemegang saham di perusahaannya POR tersebut. Dan sedangkan untuk identitas dari pengacara M2 itu ternyata adalah pengacara yang ditunjuk oleh M1 yang bernama Tuan Anucha Persiri. Nah, jadi pengacara M2 ini yang memberikan keterangan kalau nanti ditanya sama polisi, jangan memberikan keterangan yang aslinya mengenai botol wine itu, mengenai jumlah botol wine yang sudah mereka konsumsi atau mereka buang ke Sungai Chao Phraya itu. Akan tetapi Tuan Ancha ini atau inisialnya M2 ya, pengacara M2 ini tidak tahu tentang penghancuran barang bukti tersebut. Jadi sebenarnya bukan pengacara M2 lah yang menyuruh untuk membuang botol wine itu. Jadi memang itu adalah ide dari para pelaku yang ada di speedboat itu. Pengacara M2 ini menyuruh untuk tidak mengakui jumlah botol wine yang mereka konsumsi pada malam itu. Nah, di sini jadi ada indikasi kalau Gatik itu diduga melimpahkan kesalahannya kepada pengacara supaya si Gatik ini tidak terkena hukuman berat nantinya, karena di situ ternyata ada arahan dari pengacara yang sudah mengarahkan Gatik. Jadi di sini ada celah untuk Gatik tidak dihukum lebih lama lagi, teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke Ibu Panida nih. Teman-teman pasti suka kan sama kabar mengenai Ibu Panida yang satu ini yang aneh banget. Nah, di sini aku pengen memperlihatkan video-videonya nih, teman-teman. Ini mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu kalau dulunya Ibu Panida ini adalah seorang artis juga. Maka dari itu kenapa dia bercerai dari ayahnya Teng Mo itu karena ayahnya Teng Mo pada saat itu ekonominya sedang down ya, lagi turun. Nah, di situ Ibu Panida tidak menerima kondisi itu, akhirnya mereka memilih untuk bercerai karena Ibu Panida ini tidak sanggup untuk hidup susah. Dan akhirnya Ibu Panida ini membawa mobil, membawa rumah, dan seluruh harta dari ayahnya Teng Mo. Sedangkan ayahnya Teng Mo ini hanya membawa Teng Monidanya dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan ini nih teman-teman, bisa lihat ya foto-foto ibunya waktu masih muda, masih seger. Nah, ini kayak gini nih. Wajahnya juga ya lumayan cantik ya teman-teman. Makanya wajar aja kalau setiap apapun yang dilakukan oleh Ibu Panida ini menjadi sorotan media, karena dulunya dia memang sangat bagus dalam memainkan peran, berdrama, dan juga ya ini foto-fotonya waktu semasa jadi artis. Dan ini foto juga bersama Teng Mo waktu masih muda. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Ibunya Teng Mo dengan Teng Mo mirip nggak? Karena banyak juga yang bilang atau teman-teman juga banyak dengar kabar kalau ini tuh bukan ibu kandung. Kalau ibu kandung nggak mungkin bisa setega ini. Tapi menurut aku ini benar-benar ibu kandung ya teman-teman. Karena kabar di Thailand juga ibu Teng Mo ini adalah ibu kandung. Cuman ya itu karena dari kecil sudah berpisah sehingga ya Teng Mo sama ibunya ini tidak dekat. Baru sekitar setahun belakangan ini dekat sama ibunya lagi, dikarenakan ayahnya Teng Mo itu kan sudah meninggal. Jadi Teng Mo sudah tidak punya orang tua, maka dari itu dia dekat sama ibunya akhir-akhir ini. Oke, dan kita lanjut ke kabar berikutnya. Nah, di sini teman-teman ternyata di CCTV ini kalau kita perhatikan pada malam kejadian itu selesai si Teng Mo ini tenggelam. Dan di CCTV ini ternyata setelah kejadian pada malam hari itu, tiba-tiba si Gatik ini memakai sendal milik POR nih teman-teman. Nah, ada apa ya? Kenapa si Gatik ini memakai sendal milik POR? Apakah sendalnya putus atau mungkin sendalnya terkena
noda darah juga, kita juga nggak tahu teman-teman, sampai sekarang belum terungkap. Tapi di sini CCTV-nya terlihat bahwa si Gatik ini di akhir memakai sendal milik Por. Oke, lanjut ke kabar berikutnya. Nah, ini teman-teman dari kucingnya si Tengmo nih teman-teman. Kucing Tengmo ini benar-benar bikin gemes banget ya. Dia kayaknya benar-benar tahu banget ini majikannya gitu. Dia benar-benar kangen. Karena setiap kali ngeliat Tengmo di TV itu dia benar-benar fokus kucing-kucingnya ini. Nah, seperti ini nih tayangan videonya. Tuh, kucingnya sampai menggapai gitu ya. Kayaknya benar-benar pingin banget berada di pelukan mendiang Tengmo lagi. Sedih ya, kasihan kucing-kucing ini. Dan kemudian kabar berikutnya lanjut ke sahabatnya Tengmo Nida yaitu Ana. Dan ternyata Ana ini sudah membeli ambulan atas nama mendiang Tengmo Nida. Dia membeli dengan duit pribadinya sendiri sebesar 600.000 baht. Yang kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu sekitar 257 juta rupiah. Dan di sini interiornya diganti sama si Ana menjadi pink semuanya, sesuai dengan karakter dari mendiang Tengmo, karena mendiang Tengmo suka banget warna pink. Dan ambulan ini sudah berfungsi ya teman-teman. Nah, ini videonya bahwa sudah ada pasien yang memakai ambulan dari mendiang Tengmo Nida tersebut. Jadi benar-benar bermanfaat dan memang sangat mulia sekali atas segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh sahabatnya mendiang Tengmo Nida yaitu Ana. Oke, kita lanjut ke kabar berikutnya. Ini dari Tengmo Nida. Di sini aku pingin teman-teman tahu kebaikan-kebaikan apa sih yang kita rangkum dalam semasa hidupnya Tengmo Nida. Nah, di sini teman-teman pada tahun 2017 Tengmo Nida bersama ayahnya membantu korban banjir di daerah Satingpra. Nah, itu ada di Provinsi Songkhla. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau Tengmo Nida sedang membantu dan membawa anak kecil juga ya, menyelamatkan dan juga memberi makan kepada korban-korban banjir yang ada di daerah itu. Kadang-kadang aku suka nggak habis pikir kenapa orang begitu tega sama Tengmo. Bener-bener nasib Tengmo ini kurang beruntung ya hidup di dunia ini, karena sudah dari kecil aja hidupnya aku rasa belum merasakan yang benar-benar bahagia. Udah dari kecil dia orang tuanya berpisah dan juga dapat suami juga dia juga berpisah kan ya. Dia tidak beruntung juga dalam percintaan. Dan dia juga tidak beruntung dalam persahabatan, karena yang kita tahu walaupun Gatik dengan Tengmo ini bersahabat 20 tahun, satu rumah pun tidak menjamin ketulusan persahabatan mereka. Jadi sepertinya di sini dari ruang lingkupnya Tengmo Nida ya, itu yang tulus benar-benar Tengmo Nida sendiri yang mempunyai hati yang benar-benar bersih gitu. Dan di sini bisa kita lihat juga kan dari semasa hidupnya Tengmo Nida ini membantu korban banjir dan bukan artis yang hanya wah-wah aja gitu. Dan di balik itu semua banyak kebaikan-kebaikan Tengmo. Contohnya yang terdekat aja dia sampai mengadopsi anaknya si Gatik ini. Walaupun Tengmo Nida ini mengadopsi anaknya ini belum ada hitam di atas putih, belum resmi gitu ya. Akan tetapi ini sudah dibuktikan oleh mendiang Tengmo secara action, secara perlakuannya dan secara apa ya, udah dibilang gitu bahwa dia ingin mengadopsi Esther ini sebagai anak angkatnya. Bukan cuma menolong korban banjir, dan Tengmo ini juga penyayang binatang. Nah, di sini terlihat Tengmo sedang berinteraksi dengan beberapa binatang juga teman-teman. Sepertinya Tengmo ini benar-benar sefrekuensi banget sama ayahnya. Makanya ketika ayahnya itu meninggal, Tengmo benar-benar merasakan sedih sampai dia itu putus asa, sampai dia itu minum obat depresi juga hingga akhir hayatnya. Oke teman-teman, itu aja kabar mengenai Tengmo Nida yang bisa aku update pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku biar aku makin semangat lagi bikin video dan update mengenai Tengmo Nida. Dan aku undur diri dulu, aku pamit dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.